Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Materi baru di kelas 5 yaitu tentang perbandingan. Nah, perbandingan. Apa itu perbandingan? Mungkin kita suka, dari kata dasarnya adalah perbandingan adalah banding ya. Nah, kita tuh biasanya suka membanding-bandingkan. Ya enggak, siapa yang lebih tinggi, siapa yang nilainya lebih bagus. Nah, kalau di matematika, perbandingan ini itu bisa jadi suatu ukuran yang jelas gitu. Contoh nih misalkan perbandingan gedung. Nih ada gedung-gedung tertinggi gitu kan. Nanti bisa dibandingkan mana yang paling tinggi. Atau mobil yang paling kencang atau paling tercepat. Atau orang yang tinggi dan orang pendek gitu kita bandingkan. Nah, kalau perbandingannya itu kayak apa sih? Yuk coba kita lihat ya. Nah, misalkan ini ada dua anak, yang satu bernama Dina, yang satu bernama Beni. Nah, Dina ini punya 3 apel dan Beni punya 5 apel. Nah, berarti kalau kita bandingkan jumlah apelnya, berarti ya perbandingan apel Dina dan Beni adalah ya 3 banding 5. Nah, penulisannya seperti ini ya. Tandanya adalah titik 2. Jadi kalau untuk perbandingan itu tandanya titik 2. Ini bukan bagi ya, kalau di perbandingan ini disebut banding, berarti kayak 3.25, berarti dalam perbandingan dibacanya 3 banding 5. Oke, lanjut. Contoh lagi, misalkan ini tadi ya Beni dan satu lagi Adi. Nah, Beni ini punya 10 pensil dan Adi punya 20 pensil. Kalau ditanya perbandingan pensil Beni dan Adi adalah ya berarti tinggal ini ya 10 banding 20. Tapi seperti biasa, kalau di matematika itu diusahakan dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau sederhana kan mudah dipahami gitu ya. Jadi kalau angkanya besar-besar diusahakan jadikan yang kecil. Nah ini nanti kalau dijadikan yang kecil jadinya adalah 1 banding 2. Nah bagaimana caranya? Ya 10 banding 20. Ini kan tandanya banding. Atau kalau di operasi tanda bagi ya. Nah ini sama saja kalau di pecahan dia menjadi per 10 per 20. 10 banding 20. Nah kita kan pengennya sederhana ya berarti sama saja ya. Seperti tinggal mensederhanakan pecahan. Kalau cara mensederhanakan ya tinggal dibagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah kalau yang ini kita bisa bagi 10 ya. Berarti yang 10 dibagi 10, yang 20 dibagi 10. Nah jadinya adalah 1 per 2. Jadi makanya jadinya kalau dibalikin ke perbandingan ya jadi 1 banding 2. Karena pensil Beni dan Adi. Jadi yang Beni dulu tadi kan 10 jadinya 1. Terus yang Adi awalnya 20 jadi 2. 1 banding 2. Nggak boleh diketukar ya. Kalau ketukar nanti nilainya berbeda. Oke, jadi perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, cara mensederhanakannya bisa menggunakan pecahan. Oke, lanjut. Contoh ini. Misalkan ada nih, jarak rumah Siska ke sekolah adalah 10 km. Jarak rumah Rizky ke sekolah adalah 8 km. Perbandingan jarak rumah Siska ke sekolah dan jarak rumah Rizky ke sekolah adalah, berarti yang kita mau bandingkan adalah jarak rumah Siska sekolah banding jarak rumah Rizky ke sekolah. Nah, jarak rumah Siska ke sekolah itu adalah 10 ya, 10 km. Berarti sama aja 10 banding 8 km ya. Ingat dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau di sini Pak Dedi coba pakai langsung aja ya, kita bagi. Nah ini 10 sama 8 itu bisa dibagi 2 ya, berarti langsung saja kedua ruasnya kita bagi 2. 10 bagi 2 itu 5, berarti jadinya 5 banding 8 bagi 2, 4, berarti 5 banding 4. Ini udah paling sederhana ya, 5 kan hanya bisa dibagi 5 dan 1. Nah 4 nggak bisa banding 5, berarti ini udah paling sederhana. Jadi perbandingan jarak rumah Siska ke sekolah dan jarak rumah Rizky ke sekolah adalah 5 banding 4. Oke, tinggal dibagi saja sampai yang paling sederhana. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba dibalik.
Jadi yang diketahui itu perbandingannya, kamu cari aslinya gitu ya. Berarti perbandingan tinggi Fani dan tinggi Hani adalah 6:7. Jika tinggi Fani adalah 120 cm, maka tinggi Hani adalah, berarti yang kita tahu dulu apa? Tinggi Fani banding tinggi Hani. Nah, ini nanti ada dua apa nih? Dua nilai ya, yang satu itu dalam perbandingan, yang dalam perbandingan berarti yang 6 sama 7 ya. Yang satu yang sebenarnya. Sebenarnya nih 120 cm. Tinggi Fani sebenarnya kan 120 cm ya. Berarti kalau dalam perbandingan tinggi Fani itu senilai 6 ya, karena ini Fani dulu. Fani baru Hani, berarti yang Fani yang 6 ya. Banding tingginya Hani adalah 7, 6:7 ya. Nah, dalam perbandingan tinggi Fani itu 6, nah tinggi Hani dalam perbandingan itu 7. Nah, dalam sebenarnya, yang sebenarnya ini yang kita tahu adalah tingginya Fani. Berarti yang dalam sebenarnya tingginya Fani itu 120. Terus, nah kita lihat di sini nih. Ini 6 bisa jadi 120. Diapakan ini? Ternyata dikali 20. 6 dikali 20 itu jadinya 120. Nah, kalau 6-nya dikali 20, berarti 7 yang ini juga harus dikali 20. Kan kayak tadi ya, senilai. Karena senilai berarti dikali atau dibaginya dengan bilangan yang sama. Berarti kalau ini dikali 20, berarti yang ini juga dikali 20. Berarti 7 kali 20. 7 kali 20 adalah 140. Jadi tinggi Hani adalah 140 cm. Oke, mengerti ya? Jadi ada dua nih. Dalam perbandingan dan sebenarnya, tinggal dikali pengalinya, dicari pengalinya. Dikali berapakah biar nilainya sama. Kalau udah ketemu di pengalinya ini, yang angka 20 nih, ya berarti yang ini pasti ketemu. Oke, contoh terakhir ya. Sekarang, perbandingan usia Via dan usia ayah adalah 2:7. Jika selisih usia Via dan ayah adalah 25 tahun, maka usia Via adalah, nah ini levelnya naik ya. Sekarang yang diketahui perbandingannya dan selisihnya. Berarti kalau kita tulis berarti usia Via banding usia ayah. Nanti perbandingannya berarti 2:7 dan sebenarnya kita cari ya. Jadi dalam perbandingan usia Via itu 2 dan usia ayah itu 7. Tapi yang sebenarnya ini adalah selisih nih. Selisih. Dan sini kan nggak ada selisih nih. Terus gimana? Berarti kan sebenarnya nih 25 ini bukan usia Via, bukan usia ayah kan? 25 nih. 25 ini adalah selisih. Berarti kita kasih lagi satu perbandingan yaitu selisih. Kalau selisih itu adalah yang besar dikurangi yang kecil ya. Berarti kalau logikanya berarti usia Via sama usia ayah besar usia siapa? Ya banyak usia ayah ya. Berarti usia ayah yang dikurangi usia Via. Kalau selisih harus yang besar kurangi yang kecil. Terus berarti, nah ini kita tahu selisihnya itu sebenarnya adalah 25 ya. Berarti di sini itu 25. 25 itu di sini ya, bukan di usia Via, bukan di usia ayah. Berarti nambah lagi perbandingannya. Nah, perbandingannya nambah. Jadi dari 3 usia Via banding usia ayah banding selisihnya. Jadi ada 3 ya. Nah, kalau yang sebenarnya udah ketahuan nih selisihnya 25. Kan kita harus nyari pengalinya di sini kan, pengalinya. Nah, berarti kita cari dulu adalah selisih dalam perbandingannya. Kalau selisih dalam perbandingannya berarti usia ayah dikurangi usia Via. Berarti 7 dikurangi 2. Nah, 7 kurang 2 adalah 5. Berarti dalam perbandingan selisihnya adalah 5. Oke, diketemukan ini sini 5. Dan dapatnya dari mana? Dari 7 dikurangi 2. Selisih usia ayah dikurangi usia Via dalam perbandingan. Nah, setelah itu, berarti kan ini 5. 5 bisa jadi 25. Itu diapakan? Nah, 5 bisa jadi 25 adalah dikali 5. Berarti 5 dikali 5, jadinya 25 kan? Nah, berarti kalau di sini kali 5, semua ruas di sini juga akan dikali 5. Jadi 2-nya nanti dikali 5, 7-nya juga dikali 5. Nah, berarti 2 kali 5 adalah 10, 7 kali 5 adalah 35. Jadi usia Via sebenarnya adalah 10 tahun. Usia ayah sebenarnya adalah 35 tahun. Selisihnya benar kan 25? 35 dikurangi 10 pas 25. Jadi jawabannya benar ya. Berarti kalau yang ditanya maka usia Via berarti jadi usia Via adalah 10
tahun. Yang ini ya yang kita ambil. Karena yang ditanya adalah usia Via. 10 tahun. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.